Yeremia pasal 18 ayat 18 sampai 23. Berkatalah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Sebab itu serahkanlah anak-anak mereka kepada kelaparan, dan biarkanlah mereka dipancung pedang. Biarlah istri-istri mereka kehilangan anak dan suami. Biarlah laki-laki mereka mati oleh sampar, dan pemuda-pemuda mereka mati karena pedang di pertempuran. Biarlah kedengaran jeritan dari rumah-rumah mereka, apabila engkau dengan tiba-tiba mendatangkan gerombolan perampok kepada mereka. Sebab mereka telah menggali pelubang untuk menangkap aku, dan telah memasang jerat untuk kakiku. Tetapi engkau, ya Tuhan, engkau mengetahui segala rancangan mereka untuk membunuh aku. Janganlah ampuni kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu. Tetapi biarlah mereka tersandung di hadapan matamu. Bertindaklah pada hari murkamu terhadap mereka. Bias konfirmasi adalah kecenderungan manusia untuk mempercayai fakta-fakta sesuai dengan keyakinan yang sudah dimiliki sebelumnya dan mengabaikan fakta-fakta yang bertentangan dengan keyakinannya. Sebagai contoh, Mamat adalah seorang pendukung garis keras calon presiden bernama Wawan. Mamat menganggap bahwa Wawan adalah figur pemimpin terbaik yang dimiliki oleh negeri ini. Karena Mamat menganggap bahwa Wawan adalah pilihan yang terbaik, maka segala bentuk kritik dan pandangan yang bertentangan tentang Wawan akan selalu dipatahkan oleh Mamat. Bahkan, sekalipun kritik dan pandangan yang bertentangan itu dilandasi oleh data, fakta, dan rekam jejak yang sangat kuat, Mamat akan tetap yakin pada pilihannya. Dari contoh tersebut, keyakinan Mamat adalah bahwa Wawan merupakan calon presiden terbaik. Dari keyakinan inilah muncul bias konfirmasi yang terjadi ketika Mamat hanya menerima fakta, data, dan bukti-bukti yang memperkuat atau setidaknya sejalan dengan keyakinannya kepada Wawan, dan menolak segala pandangan yang bertentangan dengan keyakinannya. Bias konfirmasi seperti ini juga terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yehuda di zaman Nabi Yeremia. Sebelumnya Yeremia sudah memperingatkan orang-orang Yehuda bahwa Tuhan akan menghukum mereka akibat dosa-dosa mereka. Sayangnya, bias konfirmasi terjadi. Alih-alih bertobat seperti yang diharapkan oleh Tuhan melalui Yeremia,
orang-orang Yehuda justru lebih meyakini perkataan para imam, orang bijak, dan para nabi yang menyampaikan berita yang sebenarnya membuat mereka terlena dan justru semakin jauh dari Tuhan. Melihat orang-orang Yehuda yang semakin keblinger, Yeremia menjadi frustrasi. Tidak ada lagi kata-kata harapan bagi orang-orang Yehuda untuk berbalik dan bertobat. Kini, yang keluar dari ucapannya hanyalah harapan agar Tuhan segera menghukum mereka. Bukan karena dendam, bukan pula karena luapan kemarahan semata, melainkan karena orang-orang Yehuda membuang begitu saja kesempatan yang sudah Tuhan bukakan melalui jalan pertobatan. Pada akhirnya, bias konfirmasi telah menenggelamkan orang-orang Yehuda ke dalam keyakinan mereka yang keliru. Lalu, bagaimana agar kita tidak menjadi seperti orang-orang Yehuda yang mengalami bias konfirmasi dan berakibat fatal seperti ini? Kita perlu rendah hati mendengar segala masukan, baik masukan yang sesuai dengan keinginan kita maupun masukan yang bertentangan. Dari segala masukan yang kita terima, mintalah kepada Tuhan agar kita mampu untuk memilah dan memilih dengan bijaksana segala masukan yang sampai di telinga kita. Jadi, bukan sekadar apa yang ingin aku dengar, tetapi apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui orang-orang di sekitarku. Dan perlu diingat, tidak semua orang menyampaikan apa yang ingin Tuhan katakan. Bisa saja orang-orang di sekitar kita juga mengalami bias konfirmasi tentang diri kita. Sekali lagi, pilih dan pilahlah secara bijak bersama Tuhan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu untuk kita dengar.